sebagai orang yang pernah menjadi koordinator hukum MUPEL GPB Bekasi, Bang ya. Abang pernah ya? Benar. Kami dapat informasi Abang juga pernah memberikan pencerahan hukum tentang tips menyampaikan siraman rohani di mimbar atau di video, Bang. Boleh tahu waktu itu apa yang Abang sampaikan? Ada beberapa STT juga, seperti STT IKAT itu pernah minta saya ceramah gitu ya, bicara cuma beberapa tempat gitu ya. Jadi pokoknya bicarakanlah kompetensimu, bicarakanlah, sampaikanlah apa yang secara secara kompetensi, secara iman, secara hikmatmu, sampaikanlah itu dengan baik ya. Dan selalu ingat, ini masyarakat kita masyarakat heterogen gitu lah ya. Sebetulnya sebagian masyarakat kita toleran gitu, toleran sekali gitu. Tapi kalau udah disinggung soal ajaran mereka yang kadang-kadang ini berbahaya. Jadi saya ingatkan kembali lagi para pendeta, mungkin para pendeta ini juga perlu bukan hanya kuliah teologi, bukan hanya kuliah soal sosial politik, juga bicara soal bagaimana sosial politik ini lebih intens lagi gitu lah ya. Termasuk kepada para gereja-gereja, pengurus gereja, PHMJ atau pimpinan gereja setempat juga. Barangkali perlu juga kadang-kadang ya untuk janganlah sampai masalah intoleran itu kesebar keluar. Akhirnya masyarakat luar hanya tahu karena diprovokasi oleh orang dalam sendiri ya, tentu dia juga melakukan tindakan-tindakan yang sangat ilegal dan anarkis. Ya, jadi kembali soal yang tadi Abang sampaikan, Sekolah Tinggi Teologi sudah pernah mengundang Abang juga bicara soal pencerahan hukum soal tips berkhotbah di mimbar ya? Iya, jadi termasuk juga bahaya narkoba dan sebagainya gitu. Jadi saya ingin katakan bahwa masing-masing kita coba jaga diri lah. Bicaralah soal masyarakat bangsa Indonesia secara baik, secara benar gitu ya, dan bicara umum aja lah gitu ya. Jangan bicara ajaran saudara kita yang lain ini, terutama yang merasa dirinya secara kuantitas mayoritas gitu. Itu apapun ya, maaf ini, tolong perhatikan betul ini. Kalau sudah salah soal itu nggak bisa dihapus ya. Hati-hati Anda. Saya ingin katakan ya, hati-hati Anda ya kan. Jadi jangan sampai itu terjadi lah. Mudah-mudahan sih itu pelajaran terakhir buat pendeta yang cukup dikenal. Sayang sekali ya dia bercanda, kadang-kadang korbannya bagus gitu ya, tapi kok sampai dia menyinggung soal situasi agama lain itu juga, jadi akhirnya saya ingin katakan ya udahlah, jangan terjadi lagi. Iya. Kemudian Bang Said, kalau kita bicara tentang khotbah di media sosial atau katakanlah video YouTube, barangkali ada yang mau Abang sampaikan tipsnya, apalagi kalau kita kaitkan Abang sebagai orang hukum? Wah, ini pertanyaan benar-benar menarik sekali nih. Karena kadang-kadang kita ketemu orang langsung tanya HP. Apalagi karena Abang kan pernah seorang majelis gereja ya? Ya, saya 16 tahun jadi penatua di GPB Monreal Bekasi Timur ya. Jadi kalau sampaikan istilahnya media sosial gitu. Ini sekarang dikit-dikit bikin grup, dikit-dikit pakai grup, nanya handphone, silakan saja gitu loh, ya kan. Tapi khusus soal agama ya, itu tolong hati-hati aja lah kan gitu. Memang kadang-kadang belakangan sih sebagian saya lihat ada yang cukup toleran ya, udahlah, yang Islam yang bicara secara Islaman, Kristen bicara kekristenan. Ada memang yang bisa menerima gitu ya, ada udah cukup dewasa. Kita harapkan semua dewasa. Tapi saya ingin ingatkan, tidak semua yang dewasa masyarakat kita. Kadang-kadang ada yang dewasa dan bijak menyikapi bahwa itu biasalah, dia Kristen, ya bicara kekristenan aja. Di Islam, ya bicara keislaman aja. Tapi jangan di forum yang nasional ataupun yang heterogen, itu juga kurang baik lah. Kalau menurut saya kurang baik. Ya, jadi ini pertanyaan Bung Jono ini bagus sekali saya sampaikan melalui kesempatan ini di podcast ini, gitu ya. Sebelum Anda mengalami hal yang menyakitkan nantinya, tolong hati-hati bicara ajaran agama lain, dan juga media sosial juga, apakah Instagram, apakah Facebook, apakah ini juga YouTube. YouTube, janganlah bicara soal itu kan gitu ya. Bicara yang lain kan banyak yang kita bicarakan gitu loh. Ya, saya ingatkan sekarang, kalau mau diingatkan, kalau Anda mau melakukan lagi, silakan rasakan nanti. Ya, silakan rasakan lagi. Ini menarik ini yang Abang sampaikan, pencerahan hukum kepada para hamba Tuhan ya. Ya. Juga para mahasiswa STT. Ya.
sekiranya abang diundang memberikan pencerahan hukum soal itu, abang bersedia? Saya siap sekali gitu. Contoh kasus HKBP Jatimulya Bekasi, Kabupaten Bekasi. Itu tadinya gereja kecil. Itu perumahan yang tipe kecil sampai dengan besar. Kebetulan gereja itu berada di lingkungan perumahan yang tipe kecil. Terus juga agak dekat dari situ ada masjid besar gitu. Awalnya jemaatnya banyak jalan kaki. Awalnya jemaatnya banyak naik angkot. Awalnya, lama-lama mungkin berjalannya tahun ada yang naik kendaraan motor roda 2, ada yang punya mobil yang mungkin mobilnya bagus harus parkir di depan orang dan sebagainya. Nggak perhatikan lingkungan lagi. Ya, saya ingatkan lagi kembali kepada pengurus gereja, ya para pendeta. Setiap tahun, setiap bulan bila perlu dipantau lagi evaluasi lingkungan. Bagaimana perkembangan di lingkungan itu? Siapa sangka GPIB Jalan Budi Cawang itu yang 20-an tahun masih terganggu. Nah, ini bagus sekali nih tema sekarang ini, supaya tolong ya saya Damanik ya sebagai penasihat hukum, saya menyampaikan hati-hati bicara yang lain. Bicarakanlah kompetensimu, bicarakanlah dengan landasan Pancasila UUD 45, bicarakanlah teologi Kristen, bicarakanlah soal pembangunan rohani dan pembangunan iman, dan semangat untuk kerja, semangat rasa syukur dan betul-betul pasrah sama Tuhan.